Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simanto, alamat di Grasak, Gondang, punya bisnis usaha RB Mat, menyediakan alat rumah tangga, kosmetik, perlengkapan bayi, kelontong. Silahkan bagi saudara-saudara kami yang menginginkan produk kami sediakan semua kebutuhan Anda. Datang aja ke usaha kami, 3 tempat. Yang satu alamatnya di Gondang Pasar, yang 2 di Grasak sebelah selatan Palang Kereta, yang 3-nya di Sambirjo Utara Ringin, selatan Polsek Sambirjo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Wira Usaha. Pemirsa, di awal tadi kita sudah dapatkan gambaran singkat terkait dengan narasumber kita, yaitu pemilik dari RB Mat 234 atau Restu Bunda Mat 234. Dan alhamdulillah beliau berdua pemiliknya sudah hadir di samping saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan sudah berkenan hadir di studio MTA TV, dan tentu untuk nanti berbagi pengalaman dan sharing ilmunya dalam bidang usahanya ini ya Bapak ya Ibu. Dan kami perkenalkan ya pemirsa, di samping kanan saya pertama ada Bapak Simanto, dan di sampingnya istri beliau yaitu Ibu Sularsi ya. Semoga nanti kita dapatkan informasi terkait dengan usahanya. Tentu dalam usaha ini pasti mengalami pasang surut ya Pak Simanto, Ibu Sularsi ya. Betul. Nanti kita dapatkan sharingnya supaya bisa memotivasi para pemirsa untuk senantiasa bersemangat dan tidak putus asa dalam berusaha. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita juga akan berikan kesempatan untuk yang akan bertanya. Silahkan menyampaikan melalui pesan WhatsApp atau SMS di 08 11 255 3000 atau di line telepon di 0271 679 3000. Baik Pak Simanto, Ibu Sularsi, kita akan mulai perbincangannya ya. Ini untuk berikan informasi kepada pemirsa, sebenarnya memulai usaha ini kapan ini Pak? Kira-kira tahun 2011 mulai. 2011 ya? Iya. 11 tahun berarti ya Pak ya? Iya, kurang lebihnya. Oh, padahal Bapak sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Udah 52. Oh, 52. Ibu sekarang usia berapa Ibu?
43. 43 ya. Berarti usaha ini sebenarnya bukan usaha, mungkin bukan pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Pak Simanto dan Ibu Sularsi ya? Iya. Oh, wah. Sebelumnya kegiatannya apa ini Pak Simanto, Ibu? Iya. Dari Bapak dulu. Sebelumnya ya kerja serabutan. Oh, serabutan ya? Ya, siapa yang nyuruh kita berangkat. Oh. Kalau Ibu sebelumnya? Ya, membantu Bapak petani. Ya, hanya istilahnya pekerja biasa ya, Rumah kegiatan tangga. serabutan ya bahasanya. Iya. Tapi kemudian tahun 2011 memutuskan untuk membuka RB Mat itu ya Pak ya? Ya, itu serabutan sebelumnya kan kira-kira tahun 2000 berapa? 2003. 2003 itu kan saya pikir kan kerja serabutan itu ya cuman kerja sehari buat makan cukup sehari. Lah dalam benak hati saya punya pikiran, kok lihat saudara kita itu buka usaha toko kok enak. Lah saya punya inisiatif, kapan ya bisa seperti teman-teman saudara kita kok buka toko enak gitu. Nah, waktu itu kan ya mau buka toko kan ya nggak ada modal. Oh iya, modal Iya, belum miliki ya Pak? ya belum, kan nggak ada modal. Nah, waktu itu ada saudara teman itu ngajak pergi ke luar negeri. Oh. Untuk dibilang ayo ke luar negeri aja cari modal besok buat usaha di Indonesia. Tahun 2003 ya Pak? Ya 2003, 2004 itu saya mendaftarkan awal 2004 awal mendaftarkan ke luar negeri. Lah ya pertolongan Allah 2004 itu bulan akhir Desember itu berangkat ke Korea. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri untuk Iya. mencari modalnya Iya, ya Pak ya, untuk betul. membuka usaha ya. Iya. Kalau Ibu sebelum membuka toko ini kegiatan sehari-hari ini apa Ibu? Ya, sebagai ibu rumah tangga dan ngurus anak. Oh, Oke. berarti tahun 2003 ini tahun pertama menikah atau seperti apa ini Pak? Nikah tahun 2000. Oh tahun 2000 ya. 2001 punya anak. Berarti tahun 2003 memutuskan untuk ke luar negeri Iya. dengan niatan untuk mencari modal untuk usahanya. Iya, untuk usaha. Dan ternyata di tahun 2011 terwujud ini Pak. 2010 Iya. pulang. Nah, 2011 itu mulai menyusun usaha. Wah, luar biasa ini. Perjuangan dari Pak Simanto tentu cukup berat ya Pak dibilang. Iya. Berarti di luar negeri sekitar 6 tahun lebih 6 ya Pak? tahun ya. Oh, 6 tahun ya. Modalnya yang dikumpulkan besar ya Pak berarti ya? Ya cukup untuk buat modal aja. Ya berarti memang untuk modal usahanya. Iya. Yang pertama ini kan tadi kita dapatkan gambaran bahwa usahanya ini 3 tempat ya Pak ya? Iya, iya. Yang pertama kali dibuka di daerah mana? Yang di Pasar Gondang itu. Oh di Pasar Gondang ya? Itu. Di Pasar Gondang untuk pertama kali membeli lahan atau menyewa ruko ini Pak? Itu beli ruko. Itu sebetulnya belinya ruko itu sebelum pulang masih di Korea. Oh, berarti sudah istilahnya nyicil ya Pak? Iya, iya tempatnya dulu. Lokasi tepatnya di mana ini Pak? Di Pasar Gondang Baru. Pasar Gondang Baru ya? Depan stasiun kereta Dung Banteng Gondang itu. Wow, berarti strategis ya Pak ya untuk lokasi. Iya, ya saya milih yang strategis itu kan pasar Iya. sama terminal. Dulu Angkudes itu. Iya, angkutan desa itu Iya, ya Pak? itu kan Apa? tempatnya strategi juga. Oh, berarti memang sudah direncanakan sejauh itu ya Pak? Sudah saya planning jauh-jauh sebelumnya. Iya. Mengapa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Pak Simanto ini istilahnya usahanya di bidang perniagaan ini Pak? Membuka toko itu. Iya. Alasannya mengapa ini Pak? Iya, itu dari tadi kan saya bilang, kok lihat saudara-saudara buka toko, kok enak kayaknya. Ya. Maka waktu itu hati saya terketuk, oh seperti itu. Iya. Saya nanya-nanya yang sudah buka toko itu gimana caranya. Gitu. Dan Ibu selaku istri dari Pak Simanto, bagaimana supportnya ketika Bapak memiliki cita-cita tersebut? Ya, saya mendukung dan
membantu cari barang gitu. Oh, berarti Ibu mencari barangnya ya. Hmm. Yang dipilih ini kan apa saja ini Pak barangnya? Apakah jenis sembako atau sejenis apa ini kalau bisa dibilang? Nah, kalau bangsa kosmetik sama sembako itu udah sales. Yang seperti perlengkapan bayi, aksesoris itu cari sendiri. Berarti RB Mart ini menyediakan segala jenis kebutuhan kita ya Pak ya? Dari ibu hamil sampai anak-anak, sampai kebutuhan tiap hari. Oh, luar biasa. Insya Allah. Berarti lengkap lah bisa dibilang gitu ya Pak ya. Wah, tentu dalam perjalanan membuka toko ini, yang sekarang kan sepertinya sudah swalayan ya Pak, pas istilahnya toko modern gitu ya. Iya. Sejarahnya dan pengalaman Bapak ini bagaimana ketika awal-awal dalam usaha ini? Apakah langsung sebesar ini? Begitu besarnya untuk penghasilannya atau seperti apa Pak? Ya awal-awalnya kan ya customer itu belum ada yang tahu. Juga belum komplit istilahnya. Ya semampunya modal dari luar tadi ya, begitu belum komplit ya kita sabar. Kadang ya waktu tahun-tahun awal itu ya masih cukup buat operasional aja. Oh, hanya ya, cukup operasional itu. Ya, ya kadang ya ada lebih, kalau ada lebih saya sisihkan, saya tabung. Kok ganti tahun kok perkembangannya alhamdulillah agak pesat. Strateginya bagaimana ini Pak? Ya strateginya ya itu, di mana lingkungan nggak ada yang saya intinya lebih komplit. Kalau lebih komplit itu kan orang memikir dari rumah, oh di toko RB ada. Pasti ada, pasti nggak kalau kan juga kena parkir. Kalau nggak komplit kan beli satu pindah tempat. Tempat kan kena parkir juga. Berarti kalau orang bilang itu tempatnya Bapak jujukan ya? Iya, jujukan. Iya. Ya, wow. Berarti pelayanannya harus prima ya Pak, menyajikan sebagai macam kebutuhan yang ada di sana, yang dibutuhkan kita itu. Terus yang spesifikan itu yang betul-betul komplit, yang lingkungan nggak ada itu yang saya utamakan, barang yang yang diutamakan ketika lingkungan tidak ada yang jual, kemudian insya Allah di tempatnya Bapak ada gitu. Iya kan. Kalau dari Ibu sendiri ketika sudah membuka toko, selain dengan kegiatan misalnya mencari barang, kegiatan kemudian untuk menjajakan ini apakah berdua atau sudah merekrut karyawan itu pada saat awal? Ya itu awalnya itu yang dibuka masih di pasar itu belum ada karyawan, jadi saya sama bapak yang menjaga. Dari jam berapa itu Bu kegiatan dimulai? Kalau dulu itu jam 7 sampai ya kira-kira jam 7 malam. Wow, 12 jam lebih ya di tokonya. Padahal untuk lokasi rumah dengan toko sendiri dekat atau? Ya kira-kira 5 kilo lebih. Wah, dikit. Lumayan ya. Kegiatannya berarti 12 jam awal-awal ketika membuka usaha ini. Berjalan berapa lama akhirnya bisa lancar ini Pak untuk jualannya? Ya kira-kira tahun ya 2 tahun 3 tahun kan. Sebelahnya itu kan waktu itu cuman 2 kios, saya long jadi 1. Dan tahun 2014 kalau nggak keliru, itu kios sebelahnya dijual. Saya beli. Itu waktu itu kan di Korea kan nggak cuma beli kios, beli sawah. Lah belinya kios sebelahnya itu jual sawah untuk nambah modal. Berarti ada kios yang kosong kemudian Bapak beli gitu. Iya, kebetulan sebelahnya gandeng. Kemudian pada saat itu juga usaha mulai berkembang ya Pak? Iya. Stok barang bagaimana untuk mengisinya? Apakah kita harus bayar dulu atau seperti apa ini Pak? Waktu dulu itu kalau yang sales udah ditangani sales. Iya. Kalau yang seperti itu kayak apa itu aksesoris, pakaian bayi itu tetap ke Solo sini. Oh, nyari sendiri? Ya, nyari sendiri. Kan aksesoris itu kalau lewat sales kan nggak, istilahnya coro Jawa nggak marem.
Iya. Kan barangnya kan itu kalau kulaan sendiri kan bisa memilih, Iya. mengikuti perkembangan model. Oh iya, berarti memang ada beberapa barang yang harus mencari sendiri. Iya, Ya? sampai sekarang, iya. Sampai sekarang juga. Iya. Oh, berarti memang masih turun tangan ya berarti Iya. Pak Simanto dan Iya. Ibu Sularsi. Kalau sekarang yang usahanya sudah berkembang ini dibantu berapa orang ini Pak? Ya karyawannya ya 19 orang. 19 di 3 tempat ya? Iya. Bapak masih dan Ibu masih terjun ke lokasi atau di lain kegiatannya? Kegiatannya ya tetap masih di lokasi sama itu. Kalau cabangnya ini membukanya tahun kapan Pak? Yang kedua dan yang ketiga? Yang di Sambirjo itu tahun 2018. Oh, 2018 ya. Ya, tapi ngerintisnya udah beli tanah, beli itu 2016. Oh, mengapa ini Bapak sudah istilahnya memulai berangan-angan ingin membuka di sana gitu? Lah kan kelihatan di tempat itu kan strategis banget. Yut lingkungan situ belum ada toko yang modern istilahnya yang lengkap itu. Saya pikir-pikir itu bagi saya peluang untuk mengembangkan usaha kami. Modalnya berdasarkan menyisihkan keuntungan atau jual aset lagi ini Pak pada saat itu? Dia menyisihkan. Waktu itu kan dari 2014 sampai 16 itu 2016 kan udah buat beli tanahnya dulu. Oh. Ya 2016 sampai 17 akhir itu menyisihkan buat bangun. Perencanaannya sudah matang ya ini. Pasti tentu manajemen dari keuangan dari Ibu ini juga bagus ini ya. Bagaimana itu pemisahan antara uang dalam bisnis ini? Barangkali bisa sharing ke para pemirsa ini. Ya, kami itu walaupun di toko itu barang kami itu kalau mengambil kebutuhan barang di toko tuh harus bayar. Oh, harus bayar ya? Nih. Dan nanti asal ambil nanti kasihan karyawannya juga bagian itu input barang itu kan barangnya kok Cek yang di gudang, stok juga. Stoknya nggak sesuai, ini kemana? Gitu. Iya, belajar dari mana ini Ibu? Ya angan-angan dari bapak berdua. Biar tertib adminnya kalau ngambil apa-apa itu ya walaupun pakai uang dari rumah ngambil itu bayar di kasir sama saja dengan customer lainnya. Berarti memang harus rapi ya Pak, tertib administrasinya gitu ya. Oh, ini belajar semua manajemen ini secara otodidak atau sharing-sharing dengan rekanan ini Pak? Ya mungkin sebagian besar ya dari angan-angan sendiri, dari sharing-sharing sama teman. Oh, memang ada teman yang sharing juga ya. Iya. Selain itu juga belajar secara mandiri juga itu ya Pak. Mandiri. Pernah tidak Pak mengalami hal-hal yang unik dalam hal administrasi? Mungkin misalnya kecurian atau mungkin selisih hal-hal dalam keuangan? Itu sering juga, sering terjadi juga. Ya. Biasanya Ya, gimana Pak? biasanya kan itu kan ya ada orang yang Nakal ya Pak? nakal istilahnya. Emut barang kan kadang ya itu hilangnya kan itu. Kadang di itu kalau banyak customer antri itu kan kadang nggak sabaran kan, barang itu udah tahu nilai harganya kan, ini udah uangnya ditinggal nggak dimasukkan di komputer itu kan jadinya di komputer sama apa Stok kan. uangnya itu kan nggak sama waktu tutup toko itu. Tutup bukunya ya. Kalau berarti itu kemungkinan dari konsumen ya Pak ya? Iya. Kalau dari intern sendiri mungkin karyawan pernah mengalami Iya. hal-hal seperti itu Pak? Ya mungkin bisa saja kalau ya namanya manusiawi kan ada kekeliruan. Kadang itu loh, kembalian uang itu, uangnya 100.000, kurangnya 23. Kadang kan penghitungannya dikasih 90.000 kan min juga kadang. Oh gitu ya, berarti kadang memang ada hal-hal yang teledor ya. Namun Iya. dari segi karyawan tidak ada karyawan yang nakal ya Pak ya selama ini? Insya Allah enggak ada. Oh, alhamdulillah. Bagaimana ini Pak proses rekrutmennya? Adakah standar yang diharuskan dari Pak Simanto sendiri pada saat itu? Ya standarnya ya satu muslimah, mau sholat 5 waktu.
Ya waktu mau masuk itu kan harus saya meeting, saya kasih aturan gini. Berarti memang sejak awal sudah ditekankan ya Pak ya? Ya, tekankan. Dan harus dan juga mencari karyawannya yang tadi syarat-syaratnya harus yang muslim, sholat 5 waktu taat, dan jujur juga ya Pak ya. Baik Pak Simanto, Ibu Sularsi, kita lihat sejenak, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Dan kita sampaikan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami masih buka kesempatan untuk yang ingin bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Tetaplah bersama kami dalam program Wirausaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Wirausaha. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan owner dari RB Mart 234, yaitu ada Bapak Simanto dan Ibu Sularsi. Kami juga masih berikan kesempatan untuk para pemirsa yang ingin bertanya. Silakan menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Bapak Simanto dan Ibu Sularsi, kita lanjutkan perbincangannya. Dan saya ingin tanya dulu terkait dengan nama ini Pak, RB Mart 234. Ini yang mencetuskan nama ini Ibu atau Bapak ini? Bapak ya? Itu cuman dari angan-angan saya. RB Mart itu kan kepanjangan dari Restu Bunda. Restu Bunda ya? Ya, kan waktu itu kan saya punya pikiran semua usaha apapun kalau tidak direstui ibu, mungkin kan ya banyak kan nggak berhasil. Nah, maka saya biar berhasil, saya mengambil nama harus direstui ibu. Sebelum membuka itu kan saya minta restu ibu dulu. Dan alhamdulillah ternyata doanya juga terkabul insya Allah Pak ya. Alhamdulillah. Restu Bunda Mart pemirsa 234 RB-nya itu ya. Iya. Ini terkait dengan usaha ini ya Pak ya. Kemarin kita mengalami 2 tahun pandemi. Yang tentu banyak sektor usaha yang mengalami bangkrut dan gulung tikar itu. Kalau di usahanya Bapak dan Ibu ini bagaimana? Ya, alhamdulillah waktu itu masih ada pertolongan Allah, ya, masih bisa eksis istilahnya. Alhamdulillah ya. Masih lancar. Kan itu kan waktu itu kan banyak saudara-saudara kita yang tutup. Lah malah kebetulan tempat aku itu agak rame. Masalahnya customer yang saudara-saudara kita yang tutup itu kan pindah ke tempat aku. Gitu. Berarti memang ada berkahnya ternyata di pandemi ya Pak ya. Kabarnya juga malah bisa membuka cabang baru ya? Iya, betul. Bagaimana Ibu ceritanya ketika bisa membuka cabang ini? Ya, itu kan banyak toko yang tutup mulai pandemi itu. Terus ada temennya Bapak, itu yang nawarin ruko atau nawarin bekas market. Oh, bekas market juga ya. Terus akhirnya Bapak bilang musyawarah itu setuju. Bismillah. Dijual hanya rukonya atau dengan isinya itu pada saat itu Pak? Kosongan. Oh, kosongan ya. Di daerah mana ini Pak tepatnya? Iya, yang di Grasak tadi yang di Gondang. Ya dekat sama yang di pasar itu kurang lebih ya 500 meter. Oh, 500 meter ya? Iya. Tapi tidak mengganggu istilahnya yang pertama ya Pak ya untuk lokasi tersebut? Iya. Ya pengaruh juga ada. Tapi kan jualannya kan nggak sama, istilahnya nggak sama. Yang di pasar itu kan tokonya kan kecil loh. Dan yang di Grasak ini kan luas, saya kompliti. Yang di pasar itu kan cuman kosmetik sama perlengkapan bayi. Kalau yang di Grasak itu semua kebutuhan insya Allah
Ada. Wah, berarti memang sudah ada pembagian barang-barangnya ya Iya, Pak ya, supaya pelanggan ini tidak beralih ya Pak. Iya. Hanya tinggal toko sebelah saja, Iya. tapi tokonya masih miliknya Pak Simanto ya. Iya. Untuk luas sendiri di lokasi Bapak dari 3 cabang ini berapa luasnya ini Pak? Ya, yang satu itu, yang Sambirjo itu kurang lebih ukurannya ya 32 kali 8 meter. 32 kali 8 meter ya. Ya. Yang paling besar yang ada di Gerasak tadi Pak? Yang Gerasak itu 11 kali 24, tapi 2 lantai. Oh, 2 lantai. Yang lantai 2 itu khusus Gudang. untuk gudang. Oh, yang pertama? Yang pertama itu kan cuman 3 kali 5, berarti 9 kali 5. Oh, 9 kali 5. Nah, kan 3 kios itu. Oh, Per kios kan ukurannya 3 kali 5. iya. Dikalikan 3 kan jadi 9 kali 15. Kali 5. Berarti untuk lokasinya sendiri sekarang tentu sudah banyak barang ya Pak ya. Iya. Sudah buka cabang, otomatis pemirsa dan pelanggan yang ada di sana itu sangat puas dengan pelayanan yang ada di Iya. tempatnya Bapak ini. Bagaimana mempertahankan dan istilahnya menjaga hal-hal tersebut di tempatnya Bapak? Saya punya prinsip, yaitu harus jujur, amanah, pelayanan yang ramah, sopan, tidak mengurangi takaran. Biar yang penting pelayanannya harus ramah, tidak mengurangi takaran, harus jujur, sejujur-jujur. Ramah, jujur, tidak mengulangi takaran, dan semua sesuai disyariatkan dengan Islam ya Pak? Iya. Wow, luar biasa ini pemirsa. Jadi ketika nanti ingin datang, para konsumen juga tidak kecewa ya Pak ya Iya. dengan barangnya? Iya. Wah, kalau boleh cerita Pak ini Pak, ini kan masa-masa yang bisa dibilang orang di luar sana itu sangat sulit, resesi, bahkan pergerakan ekonomi sangat sulit itu ya. Di tempat Bapak saat ini bagaimana harga-harga barang dan yang lain sebagainya, apakah sudah mengalami perubahan atau seperti apa ini Pak? Ya, udah banyak perubahan. Tapi ya namanya pelanggan itu ya nggak begitu efek banget. Karena itu kebutuhan ya Ya, Pak kebutuhan sehari-hari juga kan, insya Allah pelanggan customer itu udah percaya sama toko kami. ya walaupun memang harganya harus naik, dan bukan hanya di tempat Bapak ini Iya. ya naiknya, semua mengalami hal yang sama, naik semua, dan tentu ini harus tetap mengupayakan pelayanan yang itu Iya, penting tadi ya pelayanan. Pak ya. Wow. Ini kalau dari segi ibu sendiri ketika selaku ini kan istri ya, ibu rumah tangga, hal-hal yang mengalami pelonjakan kemudian tentu banyak dipikirkan oleh seorang ibu ini. Di toko ibu bagaimana nanti dengan harga seperti itu? Apakah nanti sudah punya ancang-ancang ada strategi promosi dan lain sebagainya? Ya kalau harga jual kita mengikuti dari kulaan. Dan semua disesuaikan dengan harga awalnya ya Ibu ya, Iya. modalnya ya. Baik, kalau dari segi Bapak sendiri ketika usaha ini sudah berjalan, apa yang harus dipertahankan dan istilahnya setiap hari dikerjakan supaya pemirsa dan konsumen ini selalu setia ini Pak? Ya, itu yang dipertahankan, pelayanan harus ramah, sopan. Kalau harus komplit, istilahnya harus komplit. Kalau jangan mengecewakan pelanggan istilahnya. Kalau datang dipastikan ada, kalau enggak ada ya dimintai nomor telepon. Lain waktu kalau udah datang di telepon atau di WA, ini barang udah datang. Kalau diantar gitu. Oh, ada kegiatan juga untuk COD nah. Iya Pak. Iya. Ini mendekatkan pembeli ya. Iya. Kalau dari setiap harinya kegiatan Bapak sekarang apakah juga di toko atau hanya mencari barang? Lihat sikonnya. Kalau Apalagi yang 3 tempat ini. iya. Kan 3 tempat itu udah struktur kepegawaian udah saya bikin. Istilahnya ada kepala toko, kasip, ada pimpinan toko, ada pengawas gitu. Nah, kalau saya langsung sama kepala tokonya. Kalau ada apa-apa gitu. Berarti sudah ada job desk-nya masing-masing Iya, ya. iya. Kalau dari Ibu sendiri juga hanya ikut dengan Bapak ya sekarang? Iya. Ya kami
Kulaan itu kami jadwalkan kalau hari Sabtu itu kan pas kajian gelombang. Iya. Itu kami menghindari untuk kulaan ke Solo. Nanti takutnya belandang kemalaman. Terus kalau hari Kamis itu kan di tempat kami juga ada binaan. Jadi membagi waktu. Oh, berarti memang selalu yang pertama adalah menyesuaikan jadwal ngajinya dulu ya Pak ya. Iya. Kulaannya disesuaikan dengan jadwal tersebut. Iya. Kalau dari Bapak prinsip tersebut mengapa harus selalu ditekankan? Istilahnya dekat dengan Allah, mengikuti kegiatan Allah. Padahal usahanya ini tentu perlu effort dan pikiran yang lebih juga. Ya. Yang saya itu yang penting saya harus nomor satu kan dekat sama Allah. Semua itu kan yang ngatur kan Allah. Kita cuman bisa usaha. Kalau saya yakin itu rezeki itu Allah. Masalah itu yang menggerakkan Allah. Masalah customer itu pertolongan Allah. Enggak saya pribadi. Ya, berarti selalu mengutamakan dulu ya Allahnya ya Pak ya. Iya. Kegiatan dunia di nomor sekian kan ya. Iya. Walaupun memang harus mencari barang dan lain sebagainya, harus tetap mengaji dulu ya Pak ya. Nah, iya. Kalau pengalaman Bapak dalam usaha ini pernah tidak ada hal yang sangat unik dari pelanggan mungkin, Mak barangnya rusak atau ini sudah kadaluarsa dari seperti itu? Iya kan masalah kadaluarsa itu kan saya jadwalkan karyawan saya untuk mengecek barang. Seandainya hari ini yang ngecek namanya ini itu udah terprogramkan gitu. Berarti semua insya Allah barang tidak mungkin ada yang kadaluarsa ya Pak di tempatnya Bapak? Kemungkinan sedikit ya, namanya manusia ada yang ketreset kan itemnya banyak sekali. Ada yang kecil-kecil itu. Tapi selalu mengupayakan untuk menjaga jangan sampai barangnya ada yang kadaluarsa ya Pak ya. Kalau dari segi usaha ini kadang saya masih berpikiran gini Pak, ketika kita tidak mungkin laku dalam jualannya kan ini stok barang banyak, sedangkan sudah mepet dengan jadwal kadaluarsanya. Kalau di tempat Bapak, manajemennya bagaimana dengan barang-barang seperti itu? Itu saya promokan kadang sampai 50%, kan itu juga ada salesnya. Kalau ada salesnya kan sebelum 2 bulan atau 3 bulan itu udah bilang sama salesnya ini barang mau masa kadaluarsa masuk. Masa kadaluarsa ini gimana? Ya diretur, bisa diretur. Oh, bisa diretur ya. Kalau ada salesnya. Tidak istilahnya menumpuk ya Pak pada enggak, insya Allah enggak. Barang yang paling banyak dicari di tempat Bapak ini barang jenis apa ini? Ya, kalau tempatnya kan berbeda. Yang toko ini yang paling banter, ini kan juga lainan. Oh, berarti memang tergantung tokonya ya, jualannya apa. Semua laku alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Kalau di tempat Bapak ini hanya memberlakukan eceran atau grosir juga bisa ini? Alhamdulillah tempat kami menyediakan ecer dan grosir. Grosir pun juga bertingkat. Bagaimana ini maksudnya Pak? Bertingkat, seandainya kita ada customer beli, bertingkatnya seandainya 5, 10, 15. Nah, harga yang 5 sama 10 itu berlainan. Sesuai dengan pengambilannya ya Pak ya grosirnya. Semakin banyak mengambil, semakin banyak potongannya. Ya pemirsa, jangan ragu ya, berarti kalau ingin istilahnya bahasa Indonesianya itu kulaan, bahasa Jawanya kulaan ya Pak ya. Mengambil barang di tempatnya Bapak ini insya Allah juga tersedia. Dan kalau dari kulaan tentu ada pelayanan lain Pak, mungkin antar gratis dan lain sebagainya yang di saat ini diberlakukan? Sementara ini ya belum ada, tapi kalau ada permintaan customer minta tolong diantar ya digratiskan. Oh, dan yang program COD tadi Pak? COD itu kebanyakan yang dari bukan karyawan kami tapi suatu perorangan sepertinya nama-nama itu loh, kosmetik yang kan ada yang bukan karyawan saya tapi ditempatkan di tempat kami. Itu kan yang bayar dari kantor. Contohnya produk A ini lah, yang memasarkan itu bukan tempat kami tapi
dikirim dari perusahaan kantor tersebut ya. perusahaan. Oh, berarti Itu yang sering COD-nan. kosmetik kemudian ya, Pak? Iya, kosmetik. Ya, berarti berbagai hal barang ada di tempat RB Mart ini pemirsa. Jadi jika ingin datang jangan ragu. Semua barang kebutuhan kita insya Allah ada ya Pak ya. Baik, terakhir barangkali Anda pesan dan motivasi untuk para pemirsa. Pertama dari Ibu, mungkin silahkan. Ya pesannya untuk saudara-saudara semua, kalau berdagang itu ya modalnya jujur dan amanah, menjaga kepuasan pelanggan. Jujur, amanah, dan menjaga kepuasan pelanggannya ya. Wow, pesan yang luar biasa ini dari Ibu Sularsi. Kalau dari Bapak Simanto, silahkan pesan dan motivasi. Ya itu mungkin agak sama. Yang penting pelayanannya ya Pak ya. Pelayanan, jujur, amanah, semua itu kalau kita jalani, semua customer itu yang menggerakkan hatinya Allah, pasti. Yakin, yang penting saya yakin. Yang penting adalah yakin. Baik, barangkali juga bisa terakhir dipromosikan Pak, RB Mart ini lokasinya di mana dan buka setiap jam berapa dan hingga jam berapa ini, silahkan. Saudara-saudaraku pemirsa MTA TV, kalau ingin belanja di tempat aku, kami menyediakan 3 tempat. Yang satu di Pasar Gondang, yang 2 di Grasak Gondang sebelah selatan rel kereta api, yang 3 di Sambirjo, di selatan kantor polisi Polsek Sambirjo. Kalau lingkungan dekat situ yang terkenalnya di Lor Ringin. Lor Ringin ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Simanto dan Ibu Sularsi atas waktunya. Terima kasih juga sharing pengalamannya. Semoga usaha ini semakin nanti jaya dan berkembang, dan kita tunggu nanti mungkin buka cabang berikutnya ya Pak ya. Kami doakan segera saja ini cabangnya. Ya, baik. Semoga sehat selalu juga untuk keluarga Bapak Simanto dan Ibu Sularsi. Salam kami untuk beliau di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Wirausaha di kesempatan kali ini. Kali ini kita tadi berbincang dengan owner dari RB Mart 234. Silahkan untuk para pemirsa yang ingin datang dan membeli barang kebutuhan Anda setiap harinya, insya Allah di lokasi tersebut ada. Ada 3 tempat yang nanti para pemirsa datangi. Pertama di Pasar Gondang Sragen, kedua di daerah Grasak di Gondang juga, dan yang ketiga ada di Sambirjo atau paling terkenal dengan Lor Ringin. Silahkan untuk para pemirsa yang ingin datang bisa langsung ke lokasi. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.